P19. P19 ini biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan dibarengi dengan petunjuk. Petunjuk ini apa? Bisa ada beberapa hal petunjuk, misalnya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk supaya atau periksa ini, atau lengkapi ini, kan gitu kan. Nah, itu tentu kan lagi proses P19. Berarti sekarang berkas perkara kembali lagi di dalam Polda Metro Jaya, ya kan, penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini tentu penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penyidikan sesuai dengan arahan dan petunjuk-petunjuk oleh yang diminta oleh para jaksa penuntut umum untuk melengkapi. Ya. Nanti setelah itu baru akan dikirim lagi ke jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Kalau jaksa penuntut umum nanti telah menerima kembali, telah memeriksa lagi sesuai petunjuk telah dipenuhi, dan jaksa penuntut umum menganggap telah terpenuhi unsur-unsur pidananya sesuai dengan laporan dari Pak Jokowi, maka berkas ini dinyatakanlah P21 tahap 1. Berkas artinya sudah lengkap dan diterima. Dan selanjutnya jaksa penuntut umum akan segera meminta P21 tahap 2, orangnya segera limpahkan ke kejaksaan. Artinya kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ini urusan bukan lagi urusan di penyidik Polda Metro Jaya, itu udah sepenuhnya adalah urusan bola adalah dari tangan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan segera melakukan menyusun dakwaan terhadap perkara ini dan segera mendaftarkan di pengadilan negeri untuk dilakukan proses jadwal persidangan. Tapi yang menarik lagi dalam proses itu hal biasa ya kalau jaksa untuk membalikkan proses penyidikan dan akhirnya juga nanti proses itu lengkap bisa dibalikkan lagi, itu hal biasa secara substansinya ya. Itu suatu mekanisme yang normatif itu. Bicara normatif, tapi itu juga dari pihak Presiden juga kemarin mendatangi Polda Metro Jaya meminta untuk perkara ini dihentikan, membuat surat ke Irwasum kalau nggak salah. Nah, tanggapannya gimana sih? Ya seorang terdakwa melakukan biasanya bukan meminta itu, pasti bahasanya melakukan permohonan supaya berkas perkara atas laporan Jokowi ini supaya dihentikan, yaitu hak dia sebagai warga negara, ya kan, dan sebagai tersangka, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tinggal persoalannya namanya kan permohonan, ya kan, permohonan. Tinggal penyidik, kalau memang penyidik telah menyatakan bisa memenuhi semua unsur-unsurnya, unsur pidana yang sesuai dengan laporan Pak Jokowi itu, ya itu tetap permohonan itu bisa diabaikan, akan tetap dikirimkan ke kejaksaan. Itu. Bicaranya banyak pertanyaan dengan SP3-nya Bang Egy Sujana. Kan dua yang juga ada perdamaian dalam tanda kutip, dan akhirnya keluarlah SP3 itu Diahel dan Egy Sujana. Namun dari lawyer dari Roy Suryo sendiri mempertanyakan seharusnya dalam tahap LP yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, ya kan, harusnya dari dua orang itu di SP, yang 8 itu juga atau yang 6 itu juga, ya namanya diputus juga dan mati bebas juga dalam perkara ini. Anda melihat itu gimana? Ini sebenarnya menarik. Tapi ini kan kita memang bukan sebagai lawyernya Pak Roy Suryo rekan-rekan, bukan juga lawyernya Pak Egy Sujana, tapi Egy Sujana itu adalah sahabat kita, ya kan. Tapi yang saya dengar, ya kan, baik statement daripada Egy Sujana, baik pernah rekan saya juga Rasman Arief Nasution membuat statement sesuai yang waktu itu diizinkan oleh Pak Egy Sujana waktu dia di London, kan menyatakan bahwa Egy Sujana ini adalah bukanlah satu paket dengan Roy Suryo. Iya, bahwa Egy Sujana ini memang sebelum ada Roy Suryo melakukan suatu statement tentang jajak palsu, kan jauh-jauh sebenarnya udah Egy Sujana. Tapi Egy Sujana itu bukanlah tentang masalah S1. Jadi ini jangan salah. Ini kan ada dua konteks objek yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Gitu. Itu satu. Kedua, Egy Sujana sesuai dengan misalnya aturan hukum bahwa RJ, dia kan soan ke sana. Ya kan? Soan
Dan yang pelapor terhadap Egy Suzana, Presiden ke-7 Pak Jokowi menerima dengan baik, ya kan, ya kan, silaturahminya tersebut, itu kan menjadi salah satu syarat untuk melakukan suatu RJ, kan begitu. Jadi artinya tidak bisa ujuk-ujuk, baik misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan maupun rekan-rekan pengacara yang di sana bisa menyamaratakan itu, bukan itu langsung random, kan beda objeknya. Mereka harus paham bahwa ini kan objek hukumnya berbeda. Gitu. Tapi pertanyaan objek itu, tapi LP-nya bareng loh, LP-nya katanya dari pihak kuasa hukumnya Roy Suryo, LP-nya sama gitu loh, laporannya sama. Nah, tidak masalah, LP sama, ya kan? Tapi kalau memang satu, ya ini di separate, satu ini tidak terpenuhi unsurnya, kan bisa dihentikan. Yang tidak terpenuhi unsurnya, yang terpenuhi unsur pidananya, lanjut, kan begitu. Jadi saya pikir sini nggak ada, baik misalnya penyidik Polda Metro, ya kan, tidak ada salah, tidak ada masalah. Yang mungkin bukan apa-apa ya, kita ini kan, saya sini tidak ada kepentingan. Saya di sini adalah sebagai praktisi hukum yang netral saja. Saya kan murni memberikan suatu pendapat hukum saya, ya kan, sesuai dengan informasi yang saya terima yang dari rekan wartawan maupun yang saya lihat yang lagi berkembang di media. Jadi menurut saya Roy Suryo dan kawan-kawan dan juga pengacaranya dalam hal ini ya, menurut saya gagal paham tentang hukum. Kenapa gagal paham? Kok bisa menyamakan harus, karena jangan disama-samakan perkaranya rekan kita Egy Suzana dengan Roy Suryo. Kan beda ini. Beda konteks. Perkara dengan pasal atau dengan iya. dilaporkan oleh Pak Jokowi. Iya. Makanya di dalam arti kata bisa dikatakan soal CSP 3 yang 2 orang dari luar, tapi yang 6 itu proses berjalan. Iya, jadi sebenarnya kalaupun misalnya ini ya, kalaupun misalnya Egy Suzana ini tidak soan, tapi kalau yang penyidik melihat, ya kan, ya kan, bahwa perkara ini perkara Egy Suzana tidak terpenuhi unsurnya, kan bisa dihentikan, bisa di-SP3-kan. Kan beda konteks hukum, beda masalahnya kan. Iya, konteks hukum, namun kan dari sisinya tetap 99% ijazah Jokowi indikasi palsu. Namun juga dia mau pertanyakan soal ijazah, apalagi kemarin dari salah satu tim yang bergegas ke KPU untuk meminta salinan ijazahnya Pak Jokowi dan akhirnya keluar. Itu gimana melihat itu? Kalau saya sebagai praktisi hukum ya, artinya Roy Suryo dan kawan-kawan ini, kalau lo punya keyakinan, udah ikutin aja proses sidang nanti, gitu loh. Nanti kan semua akan terbuka, transparan, terbuka untuk umum dalam persidangan. Itu justru harusnya dia harus mendorong ini supaya sidang, supaya terbukti apa yang kamu katakan. Jadi jangan suruh hentikan. Menurut saya ya, kalau memang dia yakin betul itu bahwa itu misalnya palsu, ya disitulah saatnya kamu buktikan semua itu dalam proses persidangan. Kan terbuka untuk umum kok, ya kan? Tapi itu dari analisa seorang telematika, ya banyak kejanggalan dengan ijazahnya Jokowi, makanya tunjukkan aja, selesai. Karena kan ini permasalahan soal ijazah doang, yang bisa ditunjukkan secara ya. Dan gini ya, jadi negara kita kan ada aturan hukum. Kalau misalnya, ini kalau salah dari dulu ya, kalau nggak salah ya, dari dulu saya udah mendengar bahwa Pak Jokowi buat statement, saya akan tunjukkan ijazah saya apabila hukum yang meminta, atau apabila nanti pengadilan yang meminta saya tunjukkan. Itu udah benar lah, ya kan? Jadi kalau misalnya statementnya Roy Suryo mengatakan, tunjukkan sekarang, kalau memang benar asli, ya repot. Itu kan namanya pribadi. Ini kan jadi seolah-olah nggak ada hukum di negara ini cuma gara-gara segelintir orang gitu loh. Nggak benar lah itu juga kan.
Ya, jadi menurut saya sebagai praktisi hukum, artinya timnya Roy Suroni dan maupun pengacaranya, cobalah ikutin mekanisme hukum yang sudah ada di Indonesia kan. Artinya ini kan, ya dari awal bisa bilang dari dulu, saya yakin penyidik Polda Metro ini, ya kan, apalagi ini udah sangat viral, ini udah pasti mereka akan tegak lurus ini. Kalau memang tidak ada unsurnya, misalnya untuk tindak pidana ini tidak akan dipaksakan. Tapi kebukti dari pihak Deros sendiri berkomentar saat proses laporan lidik sampai penyidikan sampai jadi tersangka itu saksi ahli yang buat perkara atau yang laporan Pak Jokowi itu udah melebihi kapasitas, ada yang 100 orang ahli atau 20 orang ini, tapi kok bisa nyatanya bisa dibalikin oleh kejaksaan sendiri. Nah itu gimana? Jadi kan gini ya. Jadi ini kan kapasitas. Kapasitas ini harus dipahami ya. Kapasitas penyidik Polda Metro Jaya kan menyajikan sesuai dengan apa yang mereka sudah gali ini. Nah, levelnya kan naik lagi ke kejaksaan, kapasitas kejaksaan. Makanya seperti saya selalu katakan, seorang terlapor, ya kan, belum tentu akan jadi tersangka, ya kan. Seorang tersangka pun udah tersangka nih ditentukan di penyidik Polda Metro Jaya. Belum tentu jadi terpidana kalau memang jaksa melihat unsur tidak terpenuhi, dikembalikan dan tidak akan diterima. Itu akan SP3 kan gitu. Tapi seorang terdakwa pun belum tentu akan jadi terpidana. Kalau nanti hakim melihat, ini kan jaksa kan udah berusaha nih memenuhi ini sesuai dengan dakwaan mereka, menyajikan semua karena udah yakin mereka kan. Tapi proses persidangan itu kan untuk mengungkap fakta-fakta sesungguhnya. Hakim ternyata melihat tidak terpenuhi pidana bisa bebas kan? Artinya berarti tidak jadi terpidana. Tapi sebaliknya juga hakim melihat bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut ini terpenuhi unsur pidananya, malah terbukti menurut hakim diputus, bisa dihukum dan diputus terbukti dipidana sekian tahun kan gitu.